Hai, misalnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mempelajari tentang bab 1 di pertemuan terakhir, yaitu mengenai deret aritmatika dan geometri. Pada deret aritmatika dan geometri ini lebih kepada penerapan pola bilangan. Pertama, kita masuki dulu deret aritmatika. Apa itu deret? Deret adalah jumlah dari setiap barisan. Deret aritmatika adalah jumlah dari barisan aritmatika. Masih ingat dengan barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda antar suku yang tetap. Misalnya B. Nah, coba sekarang diingat kembali. Ketika ada suatu barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, barisan aritmatika jarak di antara U1 ke U2, U2 ke U3, U3 ke U4, dan seterusnya adalah B. B dinamakan beda. Untuk mencari beda, kita menggunakan rumus U2 dikurang U1, atau U3 dikurang U2, atau bisa juga UN dikurang UN kurang 1. Nah, sehingga rumus suku ke N-nya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Deret disimbolkan dengan SN, artinya adalah jumlah N suku pertama. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai tambah UN. Pada deret aritmatika, rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. UN aritmatika kita ganti atau substitusikan sehingga SN sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga didapat rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, kalian dapat menggunakan rumus deret aritmatika ini ada dua. Yang pertama bisa menggunakan SN sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN, atau bisa juga menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri. Masih ingat dengan barisan geometri? Ya, adalah barisan yang memiliki beda antar suku yang tetap, misalnya R atau disebut rasio. Jika terdapat suatu barisan geometri U1, U2, U3, U4 sampai UN, maka untuk menentukan rasio adalah U2 per U1, atau boleh juga U3 per U2, atau UN per UN kurang 1. Bagaimana menentukan deret geometrinya? Deret disimbolkan dengan SN. Deret adalah jumlah barisan geometri, sehingga SN geometri sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 sampai tambah UN. Contoh soal nomor 1. Dalam sebuah gedung pertunjukan, terdapat 30 kursi pada baris pertama, 36 kursi pada baris kedua, 42 kursi pada baris ketiga, dan seterusnya. Di mana banyak kursi pada setiap baris berikutnya selalu bertambah 6 kursi dari baris sebelumnya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 16 baris kursi, tentukan A. Banyak kursi pada baris ke-16 dan B. Banyak kursi seluruhnya dalam gedung pertunjukan tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini terdapat suatu barisan. Kursi pada barisan pertama adalah 30, kemudian pada barisan kedua 36, baris ketiga 42, dan seterusnya. Jika diperhatikan, setiap baris itu bertambah 6 dari baris sebelumnya. 30 ke 36 ditambah 6, 36 ke 42 ditambah 6, dan baris selanjutnya juga bertambah 6. Nah, kalau seperti ini, maka ini adalah jenis barisan, barisan aritmatika. Nah, pertanyaan yang A, berapa banyak kursi pada baris ke-16? Kita jawab pertanyaan yang A. Banyak kursi pada baris ke-16 berarti dia bertanya tentang U16. Berarti pada baris ke-16 ada berapa buah kursi? Maka yang ditanyakan adalah U16 sama dengan berapa buah kursi.
Nah, sekarang perhatikan. Pada barisan aritmatika, maka kita gunakan rumus suku ke N aritmatika. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. U16, karena dia bertanya kursi pada baris ke-16, maka sama dengan A-nya adalah, ya, 30 sebagai suku pertama. 30 ditambah N-nya 16 dikurang 1, B-nya 6. Sehingga U16 sama dengan 30 ditambah 15 dikali 6. U16 sama dengan 30 ditambah, selesaikan dulu perkalian. 15 kali 6, 90 ya. Maka U16 sama dengan 120. Jadi, pada baris ke-16 kursinya ada baris ke-16 terdapat 120 buah kursi. Soal B. Banyak kursi seluruhnya dalam gedung pertunjukan tersebut. Kalau begitu, jika dia bertanya banyak kursi seluruhnya di dalam gedung, maka tentu kita akan menambahkan kursi pada baris pertama, ditambah pada baris kedua, ditambah pada kursi baris ketiga, sampai pada kursi pada baris ke-16. Karena kan dalam gedung tersebut hanya terdapat 16 baris kursi. Jadi, baris pertama ditambah baris kedua, tambah baris ketiga, sampai kursi ke baris 16. Maka itu barisan atau deret? Ya, yang ditanya adalah deret. Nah, bagaimana mencari deret aritmatika? Karena ini barisan aritmatika, maka kita cari deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 buka kurung A ditambah UN. Sehingga karena baris kursinya ada 16 pada gedung tersebut, maka seluruh kursi ada 16 baris ya. Sehingga deretnya adalah S16 sama dengan N-nya 16 per 2 buka kurung A, suku pertama, 30 ditambah U ke 16, UN, U16. Maka S16 sama dengan 16 bagi 2, 8, 30 ditambah berapa tadi suku ke 16? Kan kita sudah cari bahwa U16 120 sama dengan 8 dikali 150 sama dengan berapa buah kursi? Sama dengan 1.200 kursi. Ya, jadi dalam gedung tersebut terdapat 1.200 kursi. Nomor 2. Amir memiliki kawat dipotong menjadi 5 bagian yang ukurannya membentuk barisan aritmetika. Jika panjang kawat terpendek 15 cm dan terpanjang 23 cm, maka berapa panjang kawat semula sebelum dipotong? Nah, sekarang perhatikan di sini diketahui membentuk barisan aritmetika. Nah, kawatnya dipotong menjadi 5 bagian, sehingga terdapat U1, U2, U3, U4, dan U5. Kawat terpendek adalah sebagai U1, yaitu 15 cm. Dan kawat terpanjangnya 23 cm. Nah, U1 ke U2 jaraknya B. U2 ke U3 juga B. U3 ke U4. U4 ke U5 juga B. Bagaimana mencari B? Mencari beda, ini dari U1 ke U5, tentu kita cari jaraknya ya. Berarti U5 kurang U1 per. Nah, berapa kali B nih? B tambah B tambah B tambah B, ada 4B kan? Berarti dari 5 kurang 1. Nah, sekarang perhatikan, sama dengan 23 dikurang 15, dicari dulu, per 5 kurang 1, 4. Jadi ada 4B nih. Ya, ada 4B. Nah, B sama dengan 8 per 4. Maka B-nya sama dengan 2. Nah, jadi jaraknya di sini adalah 2. B-nya. Ya, B-nya ada 2. Nah, kalau begitu kita bisa cari U-nya masing-masing. Maka U2-nya pasti 17. U3-nya 19. U4 tambah 2, 21. U5-nya pas 23 ya. Sehingga panjang kawat sebelum dipotong adalah
Nah, ini kan soal deret, maka S jumlah ya, dari U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5, berarti S5 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Jadi kita nggak usah pakai rumus karena ini kan angkanya cukup sederhana. 15 tambah 17 tambah 19 tambah 21 tambah 23. Kalau ingin menggunakan rumus juga sama, boleh Sn sama dengan N per 2, buka kurung A tambah UN, silahkan, juga sama ya. Sama dengan 95 cm. Jadi jawabannya C. Soal ketiga, seutas tali dibagi menjadi 6 bagian, sehingga bagian-bagiannya membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 9 cm dan yang paling panjang 288 cm, maka berapa panjang tali mula-mula? Nah, sekarang perhatikan. Di sini diketahui bahwa barisan geometri, ya. Tali dipotong menjadi 6 bagian, maka U1, U2, U3, U4, U5, U6. Nah, sekarang perhatikan di sini. U1 adalah tali terpendek, yaitu 9 cm, sedangkan U6 adalah tali terpanjang 288 cm. Nah, dari U1 ke U2 itu kan dikali rasio ya. Ini juga kali rasio, kali rasio, kali rasio, ini juga kali rasio. Nah, sekarang yang kita cari adalah bagaimana mencari rasio terlebih dahulu, sehingga kita tahu nih berapa U2, U3, U4, dan U5-nya kan. Nah, pertama untuk mencari rasio, ingat bahwa rumus UN pada barisan geometri adalah A kali R pangkat N kurang 1. UN, kita mau ambil U ke berapa? Ambil U yang paling akhir, ya, yang paling panjang, yaitu U6. U6 sama dengan A, A-nya 9, suku pertama, kali R-nya, R berarti 6 kurang 1, ya kan? Nah, U6-nya udah tahu 288, sama dengan 9 kali R pangkat 6 kurang 1, 5. Maka, 288 bagi 9, ya, sama dengan R pangkat 5. Jadi, R pangkat 5 sama dengan 288 bagi 9, 32 kan? Nah, berapa nih R? Sehingga dipangkatkan 5 hasilnya 32. Maka R-nya adalah, ya, 2. Rasionya 2, berarti dikali 2 semua, ya kan? Sehingga U2-nya 18, kemudian kali 2, 36, 72, 144, dan U6-nya pas 288. Nah, sekarang kita tinggal mencari jumlah atau panjang tali mula-mula. Kalau begitu, kalau panjang tali mula-mula, maka kan kita menjumlahkan U1 sampai U6. Itu dinamakan deret. Berapa? S6, ya. S6 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Tidak usah menggunakan rumus, karena kan ini penjumlahannya sederhana. Nah, berarti 9 U1 tambah U2-nya 18, tambah U3-nya 36, tambah U4 72, tambah 144, tambah 288. Sama dengan 567 cm. Jadi jawabannya adalah A. Nah, terima kasih atas perhatian. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.